Jawa Timur, Bali dan Lombok mengenakan kebaya dengan corak yang berbeda-beda. Tapi ironisnya, wanita-wanita sekarang tuh terasa malu mengenakan kebaya, kurang pede, sehingga gayanya pun sudah ke Arab-Araban dan ke Barat-Baratan. Ini yang harus kalian pikir dan harus kalian lestarikan. Bangsa yang besar yaitu bangsa yang mau menjunjung, melestarikan dan mempertahankan budaya leluhurnya yang adiluhung. Untuk kenapa pria Jawa sekarang di wihara diupayakan untuk mengenakan jarit. Jadi kita lihat fenomena yang ada di wihara-wihara perkotaan itu, orang sembahyang pakai celana pendek, pakai lekton, segala macam. Apakah itu larangan agama? Oh tidak. Tujuan puja bakti yaitu mengonsentrasikan pikiran, ucapan, dan tindakannya untuk berparita, bersutra, dan bermantra serta bermeditasi. Tapi dengan pakaian yang kurang etis dalam etika estetika orang Jawa, itu pun mengganggu pola pikir yang lainnya. Maksud saya, kenakanlah busana yang rapi, bersih, dan sopan. Apakah dengan kalian menggunakan jarit tidak sopan? Sopan. Menggunakan jas tidak sopan? Sopan. Nah, bila mana udeng dan blangkon, ini sebenarnya filosofinya, tempo dulu udeng itu tidak seperti yang dikenakan sekarang ini. Tempo dulu di era Majapahit itu berupa iket. Maksudnya iket itu untuk ngiket angen-angen di saat menembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, pikirannya hanya menuju kepada Sang Pencipta. Nah, corak, bentuk, dan modelnya pun berbeda-beda. Ada yang diikat di belakang, ada yang diikat di depan. Bila mana diikat di depan, itu dua, ya. Itu sebenarnya simbol mata ketiga. Simbol untuk memusatkan pikiran, menembah dengan sikap anjali. Terus kenapa atasnya terbuka? Itu bagi para pemula itu masih mau belajar, mau menerima berkah. Sehingganya di saat ada sesirat oleh para pendeta dan wiku sangha, itu Patirtan, Amertatirta itu langsung bisa menyentuh ubun-ubunnya. Jadi kalau masalah udeng itu identik dengan Bali, saya nyatakan tidak. Udeng itu berasal dari bahasa Jawa, maksudnya apa? Mudeng. Sing nggo udeng kuwi gen mudeng, di saat menembah itu sikap yang jelek dihilangkan, didominasi oleh sifat yang baik. Makanya udeng itu sebelah kanannya lebih tinggi. Ya. Terus di era keprabuan Majapahit ini menjadi ciri khas budaya bangsawan Jawa tempo dulu, termasuk Bali, Lombok. Nah, setelah keprabuan Majapahit ini punah, budaya ini dibawa oleh saudara kita di Bali dan Lombok. Jujur saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara kita yang ada di Bali dan di Lombok, masih mempertahankan eksistensi budaya adiluhung peninggalan Majapahit. Tanpa ada saudara kita di Bali dan Lombok, budaya kita sudah punah. Bisa dimengerti? Jadi udeng ini monggo kita kenakan di saat kita menembah di wihara atau di pura. Ya. Bisa dimengerti? Bisa. Ada pertanyaan lain? Ada lagi Romo. Ya. Ini saya menanyakan kenapa kita melaksanakan puja serada, sedangkan di dalam parita tidak ada Romo. Oh gitu. Ini pertanyaan yang teramat bagus. Sebenarnya puja serada itu perlu digarisbawahi. Serada itu berbahasa Sanskerta dan sada berbahasa Pali. Maksudnya apa? Keyakinan. Hal ini kenapa kita kemarin melakukan puja serada? Puja serada itu diprakarsai oleh Prabu Hayam Wuruk, raja terbesar di era keprabuan Majapahit. Di saat itu beliau pengen melakukan patidana.
kepada eyang putrinya yaitu Wikuni Gayatri secara kolektif. Di waktu itu hadir Dharma Diyaksa Ring Kasaiwan Hindu dan Dharma Diyaksa Ring Kasogatan. Jadi saya nyatakan upacara sraddha yaitu upacara ulambana atau patidana. Intinya itu upacara untuk kirim doa kepada para leluhur, pelimpahan jasa. Jadi upacara itu diteruskan dari generasi ke generasi. Setelah kerajaan Majapahit ini hancur lebur, seperti sengkelan tahun sirna ilang kertaning bumi, kalimat sraddha ini berubah menjadi sadran. Sadran ini berubah lagi menjadi nyadran. Dan ini dilestarikan oleh para saudara kita yang masih bercokol di Pulau Jawa. Namun untuk bulannya sudah dirubah. Biasanya setiap mau puasa dan lebaran, ya. Jadi saya garis bawahi bahwasanya upacara sraddha atau sada atau sadran dan nyadran itu murni peninggalan leluhur bangsa Indonesia di era kepelabuhan Majapahit, diprakarsai oleh Prabu Hayam Wuruk untuk memetri kirim leluhur melakukan patidana untuk eyang putrinya yaitu Wikuni Gayatri. Ini tidak beda dengan saudara kita yang umat Buddha Jinas melakukan ciuku atau upacara rebutan kirim leluhur dari 7 garis keturunan yang murni. Ada pertanyaan lagi? Ada Romo. Apa itu? Sekarang kan kita sudah sering menjalankan kebaktian atau puja-puji Semedi secara bahasa Jawa. Sedangkan di Jawa sendiri itu sudah dilaksanakan sudah dari tahun-tahun yang lama. Tapi kenapa kita yang orang Jawa yang seharusnya menjunjung tinggi kok jadi nggak suka, itu disebabkan karena apa, Romo? Karena kebodohannya, ya kebodohannya. Makanya Prabu Jayabaya, Sri Pama Panji Jayabaya dari Kediri sudah mengeramalkan bahwasannya wong Jawa ilang Jawane. Jadi jangan dibully, jangan dicaci, jangan apa. Karena kita tidak menyadari akar budaya kita. Bila mana bangsa yang besar itu harus mencintai, menjunjung, menghormati adat budaya leluhur kita yang adiluhung. Seperti Sang Buddha bersabda dalam Kalamasuta, para biku jangan lekat percaya pada adat tradisi budaya, bahkan pada agama, bahkan pada ajaran Sang Buddha sendiri. Sebelum pasiko datang, dengarkan, selidiki. Namun bila mana penyelidikan ini sudah terjadi dan ini membawa kemajuan batin dan ini bagus, sujud dan hormatilah ajaran tersebut. Jadi saya pribadi menghimbau untuk umat Buddha Tritunggal Wihara Eka Jaya, Pesamuan Umat Buddha Selampung dan Pesamuan Umat Buddha seluruh Indonesia, saya nyatakan marilah kita bermoderasi beragama yang baik dan benar. Jadi dalam agama Buddha itu ada tradisi besar. Theravada dengan paritanya, Mahayana di kota dengan kengnya, Tantrayana dengan japa mantranya. Masa kita orang Jawa suruh pakai bahasa Cina, pakai tradisi Cina. Jadi Sang Buddha itu memperbolehkan umatnya untuk merubah sutra-sutra itu dengan berbagai bahasa asal tidak merubah arti dan makna. Biar bisa dimengerti, biar yang belajar itu tidak hanya seperti burung piu isomuni orang ngerti arti. Jadi saya nyatakan, monggo yang seneng sembahyang pakai parita silahkan. Yang pakai pujo puji miwa semedi itu utama, monggo. Yang pakai jopo montro itu saya nyatakan bukan larangan pemerintah, bukan paham komunis. Itu murni tinggalan dari Eyang Resi Dewa Ruci.
turun ke Eyang Mahoresi Wiku Dharma Putra, turun meleh teng Wiku Dewa Nyana Suta. Setelah itu tidak ada pewarisnya. Maksud dan tujuan saya, bagaimana kita tetap beragama Buddha tapi tidak menghilangkan akar sejarah budaya dari leluhur agama Buddha tempo dulu. Berhubung ini udah malam, besok dilanjut lagi. Semoga hal ini bisa mencerahkan kalian semua, umat Buddha di Lampung dan umat Buddha seluruh Nusantara. Mari kita bergandengan tangan, saling toleransi, menghormati perbedaan, bahwasanya pelangi itu indah karena warna yang berbeda, tapi bisa bersatu. Inilah Eka Yana, jalan Buddha. Jangan bedakan Theravada, Mahayana, Tantrayana. Itu semua ajaran Sang Buddha Gautama Sakya Muni, untuk kita praktekkan, bukan untuk kita perdebatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.